Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Rabbi fala takilni ila nafsi tarfatain wa la aqalla min dhalik. Al-Fatihah. Suratul ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit ya yang lalu. La tamuddanna, yaqul mu'allif rahimahullah ta'ala ila an qala la tamuddanna yadayka ila al-akhdhi min al-khalaiq illa an tara al-mu'ti fihim maulak fa in kunta kadzalik fakhudh ma wafaqaka al-ilmu. Jadi jangan pernah mengulurkan tangan untuk menerima sesuatu dari makhluk, dari selain Allah, kecuali jika kita meyakini dan hilang dari hati kita adanya jasa dan kebaikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin betul ini adalah pemberian Allah, ini adalah bekal yang Allah kasih, dan yang kita ingat adalah kebaikan Allah, bukan menjadikan kita terbelenggu dengan kebaikan orang yang akhirnya kita tidak bisa maksimal memberikan yang terbaik, penghambaan, dedikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang demikian, silahkan diambil. Dan yang pasti juga sesuai dengan ilmu. Yang pertama ilmu syariat, bahwa harta dari yang memberikan bukan harta yang haram, atau hasil penghasilannya bukan dari orang yang bercampur aduk antara halal dan haram. Ini jika tidak meminta. Kemudian kalau harus meminta, maka dia boleh ambil sesuai keperluannya. Selebihnya, maka dia berikan kepada orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Karena kemarin sudah kita bahas bahwa meminta-minta kepada orang itu aslinya adalah mubah. Dalilnya wa ammasaila fala tanhar. Adapun kepada orang yang meminta-minta, jangan pernah kamu hardik, jangan pernah kamu bentak. Bersikap baiklah. Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan dalam satu makalahnya, irhamis sa'il bifadli ma'rufik au qaulin ma'rufin taquluhu ilaih. Sayangilah orang yang meminta-minta kepadamu, karena orang minta-minta itu memang perlu gitu. Jangan kita suuzoni. Oh, ini emang orang hobinya minta-minta, ini emang orang malas. Nggak usah. Ada orang minta itu berarti dia perlu. Dan orang minta itu dia sudah apa? Menjual harga dirinya demi mendapatkan apa yang dia butuhkan. Jadi kata Imam Malik, sayangi dengan kebaikan yang lebih yang kamu punya. Kalau nggak punya sesuatu yang lebih, ya udah ucapkan ucapan yang baik yang menenangkan dan menenteramkan hatinya. Semisal doa, ya, semisal mohon maaf dan lain sebagainya. Jangan malah diceramahin, jangan malah diomelin, ya, jangan malah direndahkan. Bahkan Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu kalau datang seorang peminta-minta maka beliau nangis. Mengapa? Karena beliau merasa bersalah. Ada orang di sekelilingnya yang belum tercukupi kebutuhannya, padahal beliau hari-hari mencari orang-orang susah di sekelilingnya. Artinya masih ada orang-orang yang belum sempat terpenuhi kebutuhannya, padahal hidup di sekeliling beliau. Nah, inilah orang-orang bersih hatinya ketika ada orang-orang meminta, dia penuh dengan perasaan positif, bahkan tidak jarang seperti Imam Hasan Basri menyalahkan dirinya masih taksir, tidak bisa memenuhi seluruh hajat-hajat orang di sekelilingnya. Itu untuk orang lain. Tapi untuk kita sendiri, kita upayakan untuk jangan pernah minta. Mengapa? Kan dalam sebuah ungkapan syair dinyatakan, la tas'alanna bunai ada mahajatan wasalilladzi abwabuhu
la tuhjabu Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bunai adama yaghdabu hina yus'alu. Jangan pernah meminta kepada manusia, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup, yang karunia-Nya senantiasa berlimpah ruah. Allah marah kalau kita tidak meminta, dan manusia marah saat diminta. Kalaulah tidak marah di saat diminta pertama kali, mungkin dia akan marah di kali-kali yang berikutnya. Maka untuk kita sebaiknya kita tidak meminta sama sekali kepada orang lain. Walaupun kemarin kita sudah bahas, walaupun aslinya adalah mubah, dia hukumnya sebagaimana hukum fikih kembali kepada 5 hukum meminta itu. Yang pertama, meminta yang kaitannya adalah hal yang wajib. Ketika kapan? Ketika seseorang harus meregang nyawa kalau dia tidak meminta bantuan orang lain. Maka meminta di waktu itu hukumnya adalah wajib. Bahkan kalau dia tidak meminta dan ujungnya dia meninggal dunia, maka hukumnya haram. Syariatan wa tasawufan. Haram secara syariat dan haram juga secara ilmu ihsan. Karena ada ruhani yang harus berhenti, naik tingkatan karena nyawa yang harus dikorbankan. Kemudian yang berikutnya hukumnya sunnah. Ketika kita meminta bantuan untuk kepentingan orang lain. Sebagaimana Nabi SAW melakukan ketika ada tamu-tamunya dan beliau meminta sahabat-sahabatnya untuk bisa mengambil takazah ini. Bisa mengambil keperluan orang lain yang membutuhkan ini. Kemudian yang ketiga adalah yang hukumnya makruh, ya, yang hukumnya makruh. Ketika seseorang mampu bekerja, tapi dia tidak bekerja dan dia tidak sibuk dengan amal-amal ibadah. Ya, lain halnya kalau dia memang sudah diperlukan oleh orang lain, dia harus ngajar, dia harus dakwah, dia manfaat untuk umat sehingga nggak sempat kerja, dia meminta jatahnya. Nah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau orang mampu bekerja, masih muda, masih semangat, masih sehat, dan dia tidak sibuk dengan ibadah, tapi dia meminta untuk nggak mau repot-repot keperluan ini, hukumnya makruh. Dan yang haram adalah ketika seseorang meminta-minta untuk memperkaya diri, ya, dan meminta melebihi dari keperluan yang dia perlukan. Ada orang-orang seperti ini. Dan ujungnya orang seperti ini, ujungnya nipu nanti. Kenapa? Karena ingin mengambil donasi, mengambil bantuan orang untuk memperkaya dirinya sendiri. Wal'iyadu billahi ta'ala. Nah, di selain itu, maka hukumnya mubah. Nah, saya kira demikian. Semoga bermanfaat. Kemudian berikutnya, beliau melanjutkan, rubbama stahyal arifu ayyarfa'a hajatah ila maulah iktifaan bimasyiatih fa kaifa la yastahi ayyarfa'aha ila khaliqatih. Terkadang seorang arif billah dia malu untuk melaporkan hajatnya kepada Tuhannya karena merasa cukup dengan seluruh kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin dia tidak malu untuk melaporkan hajat-hajatnya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada syair tuh, apa tuh? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai. Apa lagi? Sa'ilun. Lupa sih. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sudah cukup ilmu Allah tentang keadaan aku. Bentar. Kok lupa. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Pengetahuan Allah tentang keadaan kita itu udah cukup. Tanpa kita meminta dan tanpa kita berikhtiar. Nah, terus ngapain doa? Fa du'ai wa ibtihali. Maka doaku
merengekku di hadapan Allah. Syahidun li biftiqari. Itu adalah bukti bahwa saya perlu kepada Allah. Jadi kalau bukan karena perintahnya, kalau bukan karena ia senang melihat kita merengek-rengek kepadanya, maka kita nggak mau minta. Kenapa? Karena segala yang terbaik dari masyiahnya, dari irodahnya, dari pengawasannya, dari penjagaannya, dari ilmunya yang maha sempurna, itu udah cukup untuk membawa kehidupan ini menjadi kehidupan yang terbaik. Nah, jadi orang iman itu doa adalah bukan karena mendesak Allah, bukan karena tidak punya adab, bukan karena ragu terhadap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik dalam hidup, tapi itu adalah bentuk penghambaan dan bentuk persaksian bahwa kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada sirri ad'u fi yasari wa asari ana abdun sara fakhri dimna faqri wa tirari. Ini bagus. Nah, ya, jadi seperti itu. Para arifin billah itu terkadang mereka malu melapor keperluannya kepada Allah karena sudah merasa cukup dengan ilmunya Allah. Bagaimana mungkin mereka melapor kepada makhluknya? Walaupun ini secara umum ya, kemarin ada nggak wali-wali Allah yang minta-minta? Ada, karena emang hidupnya udah habis-habisan buat Allah. Dan secara asbab, ya orang tuh mau apa-apa ya ngomong gitu. Setinggi-tingginya derajat orang ya tetap saja ada syariatnya begitu. Ya sama aja kayak Nabi SAW kan bisa aja minta sama Allah, ya Allah saya perlu nih untuk memberi bi'ru rumah, ya Allah saya ini perlu nih hajat untuk apa, untuk perang Tabuk nih, sahabat-sahabat sedang miskin-miskinnya, sedang sulit-sulitnya. Ngomong nggak ke Sayyidina Utsman? Ngomong kan, siapa yang mau membeli bi'ru rumah falahul jannah, menjahaza jaishal usrati falahul jannah. Ngomong nggak? Ngomong. Itu mah syariat. Tapi hati mereka itu senantiasa terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti orang ahli tauhid itu terus hidupnya nggak ada asbab, nggak ada syariat. Jangan. Dah, itu mah bagian dari apa? Bagian dari agama kan, syariat. Ya, hakikat, ma'rifat, iman, Islam, ihsan, itu bagian dari rukun-rukun agama. Ya. Untuk pintar ya belajar, ya doa, ya takwa gitu. Mau pintar nggak belajar? Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Tadi ya, minta-minta yang mubah itu adalah meminta untuk keperluannya. Seperti dia meminta apa? Untuk melunasi hutangnya. Atau meminta baju, padahal dia udah punya baju. Tapi pengen punya baju yang lain. Masa baju cuma satu, sumpah. Yang sifatnya hajiyah, keperluan-keperluan itu boleh diminta. Walaupun kita tidak boleh, ini dalam kita meminta kepada Allah, dalam kita meyakini rezeki, kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh ragu terhadap rezeki yang sudah Allah jamin. Nabi Isa alaihissalam pernah mengatakan, la tahtamu birrizq. Jangan pernah risau tentang urusan rezeki. Karena sesungguhnya nyamuk sekecil itu saja dikasih rezekinya setiap hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada seorang ulama, seorang wali dulu kaya banget. Kemudian jadi miskin. Lalu beliau ditanya, kenapa dari kaya milih miskin? Aku mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
bahwa tidak ada yang hidup di atas muka bumi kecuali pasti Allah tanggung rezekinya. Ya udah, ngapain saya capek-capek repot-repot ke sana kemari ngurus rezeki saya, ngurus. Kalau sudah memang ditanggung, ya sudah, saya sibuk saja sama ibadah. Paham gak ini? Ini harus sadar ngomong begitu ya. Ngomong begitu harus sadar. Kalau memang yang terbaik adalah bertungkus lumus kepada ibadah, dan dia tidak dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang kaya, menjadi pengusaha yang bermanfaat untuk orang banyak, tidak ada tanggungan rezeki orang banyak di bawah dia, ya nggak perlu. Nah, maka setiap kita nih kullun muyassarun lima khuliqalah, setiap kita dimudahkan Allah untuk tujuan penciptaan kita masing-masing. Kalau memang kita ditakdirkan banyaknya di pesantren, banyaknya dengan Quran, ya udah nikmati. Rezekinya nanti Allah yang ngatur. Tapi kalau memang Allah takdirkan kita dari kecil jadi pengusaha, dari kecil ngurus urusan dunia, dari dunia itu akhirnya kita bisa membesarkan anak. Dari urusan dunia itu kita bisa nolong banyak orang. Dari urusan dunia itu kita bisa nopang banyak keperluan pesantren. Terusin. Itu. Jadi apa saja yang Allah mudahkan, maka itu yang kita jalani sambil hati ini terus yakin bahwa urusan rezeki sudah Allah jamin. Sayyidina Isa alaihissalam juga pernah mengatakan, aku heran kepada orang yang bekerja untuk dunia. Padahal tanpa kerja pun dia udah dapat rezeki, jaminan dari Allah. Yang mengherankan lagi, dia nggak beramal untuk akhiratnya, padahal nasib akhirat tidak akan bisa diraih kecuali dengan amal. Nah, bagaimana kita seimbangkan dua-duanya? Ya, kita seimbangkan dua-duanya, bahwa ya benar di dunia itu nggak perlu kerja juga dapat rezeki. Ini hakikatnya begitu. Ya, hakikatnya seperti itu. Walaupun ya perlu ada kasab juga, sebagaimana yang kita baca dalam Kitabul Kasbinya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bahwa mencari rezeki itu juga hukumnya wajib. Jangan sampai tapi kita ngejar urusan dunia untuk memenuhi keperluan hidup kita, melupakan akhirat. Padahal akhirat tidak akan bisa kita raih secara istimewa tanpa amal-amal yang kita sempurnakan untuk mempersiapkan hidup di sana. Nah, siapa yang kerisauannya senantiasa urusan akhirat, maka Allah akan jadikan hatinya penuh dengan kekayaan. Dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Itu Habib Umar. Itu para masyayikh dakwah. Itu para kiai dan guru-guru kita. Nah, kita juga pengen begitu. Nah, maka sekarang pikiran saya ini fokus ulang Quran, fokus sholawat, fokus amalan, fokus doa, fokus ibadah. Di waktu yang sama, sambil jalanin bisnis. Semuanya itu sambilan. Jangan dibalik. Nanti pusing nanti. Dan nanti rezekinya kurang berkah. Ya terus saja. Bisnis mah harus jalan. Bagian dari sunnah Nabi. Nabi juga pengusaha. Inna tis'ata asyari rizki fitijar. Wa usyruha fil mawashi. Dan 1/10-nya lagi adalah di hewan ternak. Dan siapa yang pikirannya dunia aja, maka Allah akan jadikan kefakiran di hadapan matanya. Nggak pernah cukup. Dan dia tidak dapat dari dunia kecuali yang sudah Allah takdirkan. Dan sungguhnya jangan khawatir, sungguhnya rezeki layat lubul abda kama yatlubuhu lilluh. Sungguhnya rezeki akan mengejar seseorang sebagaimana dia dikejar oleh bayangannya. Jadi rezeki ini nyamperin, bukan kita yang nyamperin. Maka dalam ilmu fikiran yang saya belajar dari Mas Firman itu, narik rezeki, bukan apa? Nyari rezeki. Nyari mah susah. Narik aja. Ya, narik rezeki. Maka bagaimana biar bayangan ikut kita? Menghadaplah ke arah cahaya. Allahu nurus samawat, dan Allah lah cahaya itu. Kalau kita fokus ke Allah, nanti bayangan ikut kita. Tapi kalau kita sebaliknya membelakangi Allah, nanti kita ngejar-ngejar bayangan, capek. Nah, adalah Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Beliau pernah bersumpah bahwa hikmah, kebijaksanaan tidak akan pernah menetap dalam diri seseorang jika masih ada 3 hal dalam dirinya. Apa itu? Hamur rizki. Kalau dia masih apa? Risau urusan rezeki.
wa hasadul khalqi, dan hasad kepada orang lain, wa hubbul jahi, dan suka kedudukan di mata orang. Apa? Hamur rizki wa hasadul khalqi wa hubbul jah. Ini penyakit-penyakit semua, ya. Maka doa tuh diantara yang diajarkan di dalam Dalailul Khairat, Allahumma afridna lima khalaqtana la wa la tusyaghilna bima takaffalta lana bi. Ya Allah, murnikan hidup ini hanya untuk tujuan hidup yang Engkau gariskan, yaitu untuk ibadah, untuk memberikan yang terbaik kepada Allah, Rasulnya, dan kepada umat. Yang kedua, jangan kau sibukkan sama sekali pada kami rezeki yang sudah Engkau tanggung. Artinya kalau bisnis, kalau ada urusan-urusan dunia itu didatengin dengan mudah. Nah, itu doa. Mindsetnya diarahin juga ke sana. Ya, nyari duit itu yang gampang aja, nyari duit yang mudah saja. Hamur rizki, hubbul jah, hasadul khalqi. Habib Al-Ajmi, seorang ulama besar di zaman tabi'in, berkhidmat kepada Imam Hasan Basri. Maka Syekh Habib Al-Ajmi ini bikin makanan untuk mereka berdua beriftar, Syekh Habib Al-Ajmi dan Imam Hasan Basri. Tiba-tiba ada tukang minta-minta datang, maka dikasih semuanya sama sama siapa? Sama Habib Al-Ajmi, Syekh Habib Al-Ajmi. Lalu Imam Hasan Basri bilang, ya Habib, kamu yakin ini benar, tapi ilmunya nggak begitu. Nah, itu kan buat kita. Ya yakin benar Allah akan ganti, tapi kan nggak begitu juga lah. Cuma kasih setengahnya aja gitu, setengahnya buat kita buka, kan gimana sih kamu? Faqala ya sayyidi thawabuhu lak wa ana astaghfirullah. Wahai Tuanku, pahalanya semua yang aku sedekahkan tadi untuk engkau, dan aku mohon maaf kepada Allah, mohon ampun karena engkau akhirnya jadi nggak makan. Tiba-tiba ketika malam hari, nah, ada orang ngetuk pintu, lalu keluarlah Habib, lalu menemukan bahwa seseorang bawa makanan banyak banget. Nah, Habib Al-Ajmi ini juga apa namanya? Ini budaknya. Faqala ma hadza? Qala ta'am. Qala li sayyidi in qabilahu minkal hasan fa anta hurun. Oh, bukan. Wa qad tala 'ala riq la ilaha illallah. Itqu raqabah wa it'amu ja'i. Nah. Ya, tiba-tiba suatu malam ada orang ngetok pintu. Lalu oleh Habib Al-Ajmi ini dibukain pintu. Ternyata ada seorang budak bawa makanan apa? Makanan banyak sekali. Dan waktu itu musim dingin. Nah, ini budak wal gulamu yabki. Wal gulamu yabki. Kemudian budaknya ini nangis. Tadi nih si hamba yang bawa makanan nangis. Lalu Habib Al-Ajmi ini tanya, ini apa makanan? Lalu ini budak bilang, tadi Sayyidku bilang, kalau makanan ini diterima oleh Hasan Al-Basri, maka kamu apa? Merdeka karena Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ini udah lama banget jadi budaknya Sayyid saya. Maka Habib mengatakan, la ilaha illallah, itqu raqabah wa it'amu ja'i. Masya Allah. Gara-gara sedekah yang tadi itu, akhirnya ada hamba dimerdekakan, dan kita yang lagi kelaparan dapat makanan. Jadi harus diterima. Kalau Hasan Basri mau nerima,
maka kamu merdeka. Masalahnya Hasan Basri ini kalau dikasih dia nggak mau. Nah, kali ini mau, yang lagi lapar. Gara-gara itu akhirnya ini hamba merdeka. Imam Hasan Basri dan Imam Habib Al-Ajmi ini akhirnya bisa makan. Kemudian bawalah makanan itu kepada Hasan. Nah, kalau saya nakatil ilmu qalilul yakin. Wahai guruku, kamu ini ilmunya banyak, tapi yakinnya sedikit. Tadi kan katanya gitu. Innaka katsirul yakin, qalilul ilmi. Tapi caranya nggak gitu dong. Habib Al-Ajmi ngebalas itu. Ya Sidi, innaka katsirul ilmi qalilul yakin. Ilmunya banyak kamu, tapi yakinnya dikit. Lalu Imam Hasan Basri mengatakan, ya Habib, taqaddamnaka wa sabaqtana. Emang kita lebih dulu mondoknya, emang kita lebih dulu solehnya, tapi engkau mendahului dan engkau mengalahkanku dalam segi keyakinan. Masya Allah. Ada kisah lain juga ini. Gurunya guru kita, kata Imam Ibnu Ajibah, mereka sekeluarga udah lagi bikin makanan enak, udah jadi. Pas udah mau disantap, ada yang minta-minta. Nah, lalu sama Syekh ini dikasih semuanya. Akhirnya malam itu keluarganya nggak makan apa-apa. Habis sholat Isya ada orang ngetuk pintu. Nah, lalu ternyata ada orang yang bawa macam-macam makanan yang akhirnya itu diberikan kepada keluarganya. Masya Allah. Kuntu na'iman wa idza bi insan qad waqafa alayya fi 'alamin nawm wa zajarani wa qala li ajib al-malhuf fantabahtu ana mad'ur wa lam adri ma asna fa aqalla fi qalbi an akhadtu surra fiha 100 dinar wa raqibtu dabah wa atlaqtu zimamaha fa kharajtu bi min al-umran ila al-masjid masjidin kharaba wa waqaftu wa nazaltu dakhal min fa wajadtu miskin wa yatadarra ila Allah wa yasalu min fadlihi fasaltu an hali faqala ana sahibu iyal wa li banat mundu 3 mat'im fa nasallallahu min fadlihi fadafa'tu lahu al-mi'ah wa qultu ilai idza nafadat fas'al anni fa ana fulan wa atini faqala la wallah ma as'al ghaira Allah thumma sarafat min thiqatihi billahi ta'ala. Ya Rabbi, sebagian orang kaya pernah dimimpikan bertemu dengan seseorang. Lalu orang itu marah-marah sama saya. Lalu dia bilang, kamu tolong itu orang yang lagi kesusahan itu, lagi kelaparan. Akhirnya saya terbangun. Tapi saya bingung, saya harus kemana? Yang mana orang susah itu yang mana? Maka akhirnya saya dapat ilham untuk bawa apa? 1 karung berisi 100 dinar. Lalu aku naik kendaraan, aku bawa cepat, dan akhirnya aku sampai ke sebuah perkampungan. Nah, di situ ada masjid yang sudah runtuh. Masjidin kharib yang udah runtuh. Nah, ada puing-puing masjid gitulah, ada masjid yang kurang keurus lah gitu. Aku berhenti di situ. Lalu aku turun dan aku masuk masjid. Ternyata aku lihat ada seorang miskin yang lagi minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku tanyalah tentang keadaan. Dia bilang, saya ini punya keluarga dan saya punya anak perempuan 3 orang belum makan sejak berapa hari. Maka aku minta kepada Allah karunianya. Maka 100 dinar itu tadi aku kasih sama dia. 100 dinar berarti kali 10 juta. 1 M. Ya. Ya, 100. Benar kan? 1 M. 100 juta. 100 juta. Iya dong, benar. 10 kali 100 juta. Dan aku bilang sama dia, nanti kalau habis
minta ya sama saya ini rumah saya di sana. Kata dia, enggak, saya nggak akan pernah minta kepada selain Allah. Kemudian dia pergi. Dan saya terheran-heran, ada orang punya keyakinan yang begitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi. Maka begitulah tadi. Berapa banyak arifin billah itu mereka nggak mau melaporkan hajatnya kepada Allah. Karena mereka yakin terhadap kemahakuasaan Allah, kemahasempurnaan Allah. Bagaimana mungkin mereka mengangkat tangannya kepada makhluknya Allah yang mereka sendiri tidak mampu untuk menolong bahkan dirinya sendiri. Imam Sahal bin Abdil At-Tustari beliau mengatakan, tidak ada satu waktu pun kecuali Allah akan senantiasa memperhatikan hati seorang hamba. Maka hati mana saja yang punya keperluan kepada selain Allah, maka Allah akan buat syaitan dapat menguasai dan dan menghijab hati itu dari senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting kita punya keyakinan yang kokoh, yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi ya, kalau ada orang minta-minta, kita keluarkan kebaikan kita. Kalau tidak bisa dengan uang, paling tidak dengan bantuan tenaga, pikiran, setidak-tidaknya dengan ucapan baik berupa doa, ucapan maaf, ucapan yang menggembirakan, yang menenangkan mereka. Itu kalau ada orang lain datang. Kalau kita, sebaiknya kita tidak meminta-minta, kecuali tadi itu permintaan yang sunnah. Permintaan itu bukan untuk kita, tapi permintaan itu untuk orang lain. Karena minta-minta untuk kita dalam ilmu pikirannya termasuk mental miskin. Orang yang masih suka dikasih, maka susah Allah mau kasih dia jadi orang kaya. Dan orang kaya itu mentalnya memberi. Maka tetap tidak baik meminta-minta itu. Tapi itu tadi, nanti ada hamba-hamba Allah yang memang, kalau kita hari ini kita lihat ada karkun, emang serius ya. Ada karkun, ada ahbab, ada pegawai dakwah. Kalau ada pegawai dakwah, ada orang dakwah, ada ustadz, ada kiai, emang bertungkus lumus untuk umat. Kalaulah mereka tidak minta kasih, kalaulah mereka minta kasih. Kenapa? Karena memang waktunya habis untuk Allah. Nah ini pentingnya kita belajar. Adapun untuk kita sendiri, udah kita belajar. Yakin kepada Allah, minta hanya kepada Allah tadi itu. Nanti akan Allah datangkan orang-orang yang betul-betul menolong kita. Dan pertolongan itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan berharap, jangan bergantung, jangan bercita-cita, jangan ingin meminta-minta kepada siapapun. Karena pemberian Allah jauh lebih besar, pemberian Allah jauh lebih istimewa karena dia yang lebih tahu tentang keperluan kita, dan itu akan menjadi lebih berkah. Wabillahi taufik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.